Pendidikan merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang bertujuan membentuk perilaku generasi muda yang berintelektual. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Ilmu dan agama selalu berjalan beriringan sebagai pondasi dalam meningkatkan keimanan serta menghadapi perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ilmu memiliki kedudukan yang mulia dalam agama Islam. Dengan menuntut ilmu, tidak hanya dapat menambah wawasan, tetapi juga menjadi sarana dalam meningkatkan amal ibadah. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat serius dalam mendidik generasi yang tidak hanya cakap dalam ilmu agama saja, tetapi juga berbagai ilmu lainnya. Salah satunya Pondok Pesantren Al-Manar yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Di sini para siswa diajarkan banyak hal, mulai dari ilmu agama dan juga berbagai keterampilan lainnya. Pesantren ini telah banyak memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan dan juga pembangunan, dan terus menunjukkan eksistensinya dalam melahirkan generasi-generasi yang unggul. Dan setelah ini saudara, kita akan melihat seperti apa aktivitas para santri yang ada di sini. Ikuti terus saya Cut Hardianti dalam Jejak Islam. Pondok Pesantren Modern Al-Manar yang terletak di Kampung Lampermai, Kecamatan Kurung Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, didirikan pada tahun 2001. Pesantren ini berdiri atas prakarsa Haji Azhar Manyak atau yang lebih dikenal Abu Manyak, seorang wirausaha kelahiran Aceh Besar yang sukses di dunia usaha sejak tahun 70-an. Lembaga ini dibangun pada tahun 2000 atas dasar keprihatinan dirinya terhadap anak-anak yatim piatu korban konflik. Pada mulanya, Abu Manyak tidak berniat mendirikan pesantren, namun dirinya ingin mendirikan panti asuhan untuk menampung dan membantu anak yatim piatu kurang mampu secara ekonomi di sekitar. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, akhirnya dirinya berdiskusi dengan beberapa orang tokoh agama dan tokoh masyarakat. Saya melihat visi beliau sudah sangat kuat dan tekad sudah sangat bulat. Lalu saya mengajak beberapa teman-teman alumni Gontor, terutama Ustadz Fakhruddin Lahmudin, untuk melanjutkan diskusi tentang pendirian panti asuhan. Lalu kami teman-teman alumni Gontor, saya sendiri Syarifuddin dan Ustadz Fakhruddin Lahmudin, beberapa teman lainnya, kita diskusi kepada beliau jangan sekedar mendirikan panti asuhan, tetapi lebih dari itu sebaiknya kita dirikan pesantren dengan lahan tidak boleh kurang dari 5 hektar, dengan fasilitas pendidikan ruang belajar, musola, masjid, asrama, dapur, ruang olahraga, lapangan. Lalu beliau berpikir-pikir kembali dengan kecenderungan kami anak muda waktu itu ingin lebih luas dari apa yang beliau pikirkan. Al-Manar berasal dari kata Arab Nawara Yunawiru yang artinya cahaya atau nur, sedang menara yang berarti tugu yang memancarkan cahaya, dan menafsirkan bahwa pesantren ini nantinya diharap dapat memancarkan cahaya bagi umat dalam melahirkan generasi Islam di Aceh, khususnya di Indonesia, serta ke seluruh penjuru dunia. Kata-kata Al-Manar juga diilhami dari tugu yang berdiri sebelum pesantren dibangun, yang dahulunya dinamakan Tugu Bungong Cempa. Bungong Jumpa ini, tugu ini pada awalnya didirikan
adalah sebagai simbol daripada taman. Di sini awal mula adalah taman di sebuah perkampungan Lampermai, karena di sini tempat peresmian dibukanya Krung Aceh. Jadi ada kanal dari Lambaru ke Darussalam, yaitu kanal untuk pembuangan limpahan air sungai yang ke Banda Aceh dialihkan ke Darussalam. Nah, di sini dibuatlah sebuah taman, yaitu Taman Tugu Bungong Jumpa. Maka dari tugu yang sudah ada sejak awalnya inilah kita tugu itu kan kalau dalam bahasa Arab manarah. Maka dari menara inilah kita ambil istilah al-manar, tempat dipancarkan semangat ilmu dan semangat juang bagi para generasi untuk mengabdi untuk agama dan berkarya untuk anak bangsa. Pada awalnya pesantren modern Al-Manar hanya menerima santri putra yang berjumlah 71 orang. Sedangkan santri putri diterima pada tahun ajaran 2009-2010. Pesantren modern Al-Manar menerima santri putri perdana atas permintaan wali santri dan masyarakat sekitar. Pesantren modern ini bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia dan menciptakan insan yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual demi pembangunan agama, bangsa, dan negara. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama pimpinan Pondok Pesantren Al-Manar, Ustadz Ikram. Ya, Assalamualaikum Ustadz Ikram, apa kabarnya hari ini Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Nah Ustadz, tadi saya juga sudah keliling-keliling sekitar pesantren melihat lokasi dan juga aktivitas para santri yang ada di sini. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit perkembangannya ya. Ini pasti Pondok Pesantren Al-Manar sudah melalui berbagai berbagai hal ataupun sudah berbenah juga. Mungkin bisa diawali dari sedikit sejarahnya Ustadz seperti apa? Sejarah Al-Manar ini sebenarnya panjang. Ini adalah keprihatinan seorang pengusaha Aceh yang populer waktu itu, sebutan beliau Abu Manya. Nama lengkap beliau Haji Azhar Manya. Kita kenal beliau adalah pengusaha sekaligus kontraktor. Perlu kita ketahui sedikit sejarah tentang Al-Manar ini. Awalnya beliau bercerita kepada kita, pada kawan-kawan alumni pesantren modern Gontor, beliau punya sedikit kelebihan harta yang Allah beri. Jadi beliau kepingin menyumbang amal beliau sebagai amal akhirat beliau. Sehingga beliau katakan bahasa singkatnya begini, Ustadz, saya ini sudah Allah beri karunia dan rezeki. Untuk anak-anak saya sudah cukup Ustaz. Tapi untuk diri saya pulang kembali kepada Allah, saya tidak ada. Mungkin harta ini bisa saya gunakan kontribusi untuk umat lewat lembaga pendidikan. Pada waktu itu beliau berminatnya bukan seperti boarding pesantren hari ini yang sudah besar, kembangan santri. Tetapi ya beliau lebih kepada panti asuhan. Ada anak-anak sekitar 40-an. Kemudian di sini bisa sekolah pendidikan dan dibiayai oleh beliau. Tetapi pada waktu itu kita bermusyawarah kepada beliau. Yang pertama, kita mohon komitmen beliau dalam pembangunan pesantren ini ke depan. Beliau mengatakan,
saya Ustadz berkomit untuk membangun pesantren ini. Dari segi fasilitas, pada waktu itu kan fasilitasnya karena santrinya belum ramai kan tidak butuh fasilitas yang banyak. Harapan yang ingin disampaikan untuk pondok pesantren ini sendiri ataupun para santri, santriwan, santriwati yang ada di pesantren Al-Manar ini seperti apa Ustadz? Harapan saya yang pertama kepada santri-santri saya yang alumni, jaga pertama amanah yayasan, amanah guru-guru pendiri pesantren ini untuk berkontribusi untuk umat. Dimanapun kita berada harus punya makna dan bermanfaat bagi lingkungan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia kata Rasulullah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kita berharap alumni kita yang merupakan garda terdepan di lini pesantren, maka mereka harus bisa memberi keteladanan pada masyarakat. Kalau mereka hadir di kampung bisa membantu kampung, baik di tingkat desa maupun di kecamatan, bahkan di kabupaten. Sehingga hari ini kita lihat alumni kita ada, kalau umpamanya prestasi mereka, ada yang mewakili kabupaten kota di syarhil Quran, di fahmil Quran. Kemarin ada yang juara satu juga di tingkat provinsi. Itu juga alumni kita. Ada juga umpamanya yang ke tingkat nasional di penulisan karya ilmiah dan sebagainya. Itu juga alumni kita. Mereka memberi kontribusi. Kemudian selanjutnya melanjutkan pendidikan. Santri kita hari ini sudah ramai di Timur Tengah. Di Mesir, di Maroko, di Tunisia, kemudian juga ada yang di Rusia juga, ada yang di New Zealand. Itu ada beberapa negara yang santri kita. Tapi kita berharap kepada mereka akhlak yang sudah dididik oleh pesantren itu harus mereka aplikasikan dalam kehidupan. Artinya sholatnya tidak boleh tinggal dimanapun, mau di Eropa kah dia, dimanapun di negeri orang-orang non Muslim kah dia. Tapi mereka harus menjaga sholatnya, keimanan mereka harus tetap terjaga. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Ustadz atas bincang-bincangnya hari ini, dan pastinya memang kita harapkan ini para santri ataupun santriwati yang ada di pondok pesantren Al-Manar ini nantinya dapat terlahir sebagai generasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat ya tentunya. Ya, terima kasih Ustadz sebelumnya. Ini saya izin mau keliling-keliling lagi pesantren, boleh ya Ustadz ya? Silakan. Mungkin jadi di lingkungan, bisa di area Putri dan bisa juga nanti di area Putra. Oke. Pesantren Al-Manar hingga saat ini terus eksis dalam membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri di sini dididik menjadi kader yang bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat, agama, bangsa, dan negara, serta menjadi santri yang memiliki kecerdasan dengan berbagai keterampilan. Assalamualaikum Ustadz Zul. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, tadi saya juga udah keliling-keliling sebelumnya ya pesantren Al-Manar dan juga sedikit melihat aktivitas para santri yang ada di sini. Nah ini menarik ya kita berbicara tentang pondok pesantren, tentunya berbeda dari lembaga pendidikan lainnya karena banyak kegiatan-kegiatan tambahan yang dijalani oleh para santri. Nah untuk di Al-Manar sendiri Ustadz, ini konsep pembelajaran seperti apa yang diterapkan? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami menyampaikan Assalamualaikum kepada semuanya. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan bahwasanya pesantren modern Al-Manar memadukan 3 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor, kemudian kurikulum Dayah, kemudian kurikulum Madrasah di bawah Kementerian Agama RI. Kurikulum Gontor ini, kenapa kita mengadopsi kurikulum Gontor ini?
Karena mayoritas ataupun pendiri dari pesantren ini adalah mayoritas alumni pesantren Gontor. Baik. Kemudian kenapa kita memadukan dengan kurikulum Daya? Karena posisi pesantren itu di Daya. Jadi kearifan lokal itu harus kita junjung tinggi. Kemudian kurikulum madrasah, karena memang ada sekolahnya di sini. Sekolahnya itu tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Untuk cara membangun sikap disiplin sendiri. Nah, ini dari pesantren dalam mendidik para santri seperti apa? Oke, kami sangat yakin. Jadi ketika kita membangun pesantren ini, yang diperlukan oleh setiap individu adalah keyakinan 100%. Yakin akan diri sendiri, kemampuan diri, dan yakin juga akan kemampuan tim. Jadi ketika kita membangun kedisiplinan, khususnya kepada santri, maka kita memberi contoh. Kalau Ustadz ini alumni pesantren modern, maka contoh yang dia dapatkan, pengalaman yang dia dapatkan, dia terapkan kembali sehingga anak melihat dulu. Oke. Anak melihat dulu. Begitu juga nanti dari guru-guru Daya. Ini mayoritas guru-guru Daya itu tinggal di luar karena mereka semuanya berkeluarga. Tetapi alhamdulillah ibadah santri keseharian itu mereka kontrol. Oke. Dan harapan kita adalah dari segi ibadah juga, kedisiplinan dalam beribadah juga, dalam membaca, kan kalau kita membaca bahasa Arab ini harus hati-hati betul ya. Ya, betul. Hurufnya berubah satu, maka dia akan berubah makna dia. Dari alim, pedih, menjadi azim, menjadi alim, mengetahui kan sangat jauh itu. Berbeda. Jadi kalau ayatnya bercerita tentang azab, maka kalau dibaca alim kan sangat ngeri kita. Maka peran itu sangat penting juga. Oke. Begitu juga dengan disiplin, ini kita membangun satu lagi yang kita sebut dengan disiplin dalam eksakta kita bangun. Jadi disiplin dalam eksakta kita memberikan nama seperti itu. Karena padatnya kegiatan di pagi hari, maka kita memohon kepada ketua tim kurikulum madrasah untuk apa? Untuk mengontrol, untuk membina, membimbing anak-anak khususnya yang berhubungan dengan lab. Nah, jadi kalau misalkan waktu di pagi hari itu sedikit atau sangat terbatas, maka bisa dilanjutkan di luar jam wajib sekolah. Nah, seperti itu. Oke, memang sebenarnya banyak ya cara untuk membangun Banyak. disiplin untuk para santri ini. Salah satunya seperti yang Ustadz katakan tadi, perlu adanya peran ya dari tenaga pendidik sendiri dalam membentuk karakter, memberi contoh. Memberi contoh untuk membentuk karakter disiplin terhadap para santri ini. Baik, terima kasih Ustadz sebelumnya udah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang. Ini setelah ini saya mau lihat-lihat lagi nih aktivitas para santri di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pengetahuan di berbagai bidang yang terus maju membuat dunia pesantren harus memiliki strategi adaptif bagi para santri agar tidak tertinggal. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan berbahasa agar mudah dalam menggali ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Mampu berbahasa asing juga menjadi salah satu program utama yang diterapkan di pesantren Al-Manar. Para santri di sini dibina agar bisa mengasah kemampuan mereka dalam berbahasa Arab dan Inggris. Setiap hari mereka menghafal sejumlah kosakata yang kemudian diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.
Para santri juga dibimbing untuk mengasah minat bakat mereka melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini sebagai wahana dalam mengembangkan karakter santri serta potensi yang mereka miliki. Mereka akan belajar bagaimana cara bersosialisasi, bermasyarakat, bersikap, hingga meraih prestasi di bidang tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat berbentuk seni, olahraga, maupun kegiatan positif lainnya. Seperti pramuka, yang menjadi salah satu kegiatan unggul di pesantren Al-Manar. Kegiatan ini dapat mengembangkan semangat kepemimpinan, sikap disiplin, kebersamaan, dan keterampilan serta bermanfaat dalam meningkatkan rasa tanggung jawab. Selain pramuka, juga terdapat banyak kegiatan olahraga yang ditekuni para santri, seperti sepak bola, basket, voli, hingga pencak silat. Kata melempar tubuh maju. Bermain alat musik juga menjadi salah satu seni yang dikembangkan bagi para santri di sini. Tak hanya itu, juga ada kegiatan lainnya seperti kaligrafi, belajar berpidato, bahkan para santri juga diajarkan mengasah kreativitas dengan membuat berbagai bentuk kerajinan menarik yang bernilai ekonomis. Saat malam hari, biasanya para santri menghabiskan waktu mereka dengan belajar, membaca Al-Quran, tasmi' Al-Quran, dan beberapa aktivitas keagamaan lainnya. Berbagai kegiatan yang diikuti oleh para santri bertujuan untuk meningkatkan bakat mereka dalam berkarya dan berkreasi. Tak jarang, segudang keterampilan yang mereka geluti ikut diperlombakan dalam berbagai ajang dan telah banyak memperoleh prestasi. Pelajaran yang dapat saya ambil dari pesantren ini adalah bagaimana kita melaksanakan disiplin, yang bagaimana disiplin itu tidak bisa kita langgar, harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang disiplin. Kemudian bahasa yang sebelumnya kita hanya dapat menguasai bahasa Indonesia saja, dan sekarang saya dapat menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Setelah tamat dari Al-Manar, saya ingin melanjutkan pendidikan ke Mesir, yaitu bahasa Arab. Saya ingin mengambil jurusan bahasa Arab, dan kemudian jika saya dapat menyelesaikannya, saya ingin mengabdi di Al-Manar untuk menjadi guru dan penerus ustazah-ustazah yang ada di Al-Manar ini untuk mendidik generasi-generasi selanjutnya. Generasi muslim dan muslimah yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, serta ketangguhan ilmu dan iman sangat dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di daerah Aceh yang belum mencapai sasaran optimal. Kehadiran pondok pesantren sebagai wadah pendidikan tentunya memiliki peran penting untuk mencetak generasi bangsa Islami yang berintelektual, sehingga diharapkan para santri ini dapat lahir sebagai generasi berakhlakul karimah yang dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Ya, pemirsa, dalam membangun generasi Islami yang berintelektual, tentunya dibutuhkan suatu wadah yang dapat membimbing anak-anak ataupun generasi muda dengan konsep pendidikan yang lebih tepat. Nah, salah satunya di Pondok Pesantren Al-Manar yang satu ini. Tadi kita sudah melihat beberapa kegiatan para santri yang ada di sini dan juga mencari tahu seperti apa perkembangan dan juga konsep pembelajaran yang diterapkan. Mereka tidak hanya ditekankan pada ilmu pembelajaran agama saja, tapi juga membangun karakter santri yang disiplin, sehingga nantinya diharapkan para santri ini dapat lahir sebagai generasi yang memiliki karakter kuat dalam mencerdaskan bangsa.
Dan pemirsa, demikian Jejak Islam hari ini. Saya Cud Hardianti, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.